Penyebaran agama bukan hanya karena sebuah perdagangannya atau sebuah dakwah. Agama bisa menyebar karena sebuah pernikahan, sebuah percampuran darah. Dan sebuah agama juga bisa mempersatukan antara bangsa yang satu dengan bangsa yang lainnya. Hari ini adalah hari terakhir perjalanan saya menapak tilas jejak-jejak kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala di jalur sutra. Jalur yang sangat penting dalam penyebaran agama Islam di negeri Asia dan Eropa. Pas banget nih kalau seandainya kita pengen tahu tentang sejarah kehidupan masyarakat Xinjiang. Dari yang zaman dulu, zaman bahela, zaman masih terbelakang sampai zaman modern sekarang. Nah, semua ada di satu tempat. Nah, ini di Xinjiang Museum atau Museum Masyarakat Xinjiang, semuanya ada. Mereka ini aslinya adalah rasnya Uighur. Uighur itu padanan antara ras Cina dengan ras Rusia. Makanya kalau kita lihat sekilas mukanya lucu-lucu, aneh-aneh, jadi antara Cina dengan Rusia. Kita lihat ya. Saya masih penasaran bagaimana orang-orang di Xinjiang ini memiliki wajah yang sangat khas. Sedikit berwajah Cina, kadang terlihat wajah Rusia. Tapi ada juga wajah-wajah Arabnya. Untuk mengetahui itu semua, saya memutuskan untuk pergi ke Xinjiang Museum. Museum ini memiliki banyak koleksi yang akan mengantarkan kita untuk mengetahui sejarah bangsa Xinjiang. Nah, untungnya saya mendapatkan satu guide untuk menjelaskan ada apa saja di dalam sini. Okay, welcome to our Xinjiang Tsunami, and I'm Miss Zhang. Welcome to our museum. And this is the map of Xinjiang. We often call the north of part of Tianshan Mountain is called the north of Xinjiang, and the south of part of Tianshan Mountain is called the south of Xinjiang. And if you travel to Xinjiang, you will see the north part of Xinjiang are attacked. 悄悄问圣僧，女孩美。 Jadi Xinjiang ini satu lokasi yang sangat unik karena dia diapit oleh 8 daerah yang berbeda, 8 negara. Salah satunya adalah Mongolia. Jadi ini satu ras yang terdiri dari beberapa ras sebenarnya. Jadi padanan, bisa dilihat dari bentuk wajah yang unik, perpaduan antara wajah-wajah orang Cina dengan orang-orang Rusia. Bahkan ada yang mereka wajahnya itu seperti orang-orang Rusia. Ternyata yang namanya mami itu bukan cuma ada di Egypt, ada namanya Al-Madhaf di Mesir itu. Tempat menyimpan mami-mami raja di Mesir, di sini juga ada ternyata. Dan jauh lebih unik katanya. Saya jadi penasaran nih, kita lihat dulu yuk. Yang selatan. Nah, kalau mumi ini pas meninggal umurnya sekitar 40 tahun dan sekarang berumur lebih dari 1400 tahun. Mumi ini berjenis kelamin perempuan dengan tinggi badan 150 cm. Dan sekarang
beratnya hanya 10 kilogram. Dan ternyata di Xinjiang ini juga ditemukan mumi seorang perempuan dari Eropa Timur yang meninggal waktu umurnya 50 tahun. Nah, saat meninggal, mumi ini menggunakan hiasan di kepala yang terbuat dari bulu burung yang sampai sekarang tidak diketahui jenis burung apa itu. Di salah satu mumi juga ditemukan sebuah mumi dengan baju yang terdapat gambar-gambar khas Romawi. Nah, bukan hanya orang sekarang saja yang suka make up. Dulu, mereka juga sudah mengenal make up dengan ditemukannya mumi-mumi yang wajahnya berwarna-warni dan bercorak khas. Satu lagi nih yang khas di sini. Mumi-mumi yang berjenis kelamin wanita, rambutnya dikepang dan menggunakan cat kuku. Ini menandakan bahwa bangsa Mongol sudah mempengaruhi Xinjiang dari zaman dulu. Semakin saya mengelilingi museum ini, semakin saya mengetahui lebih dalam tentang sejarah Xinjiang. Di salah satu mumi, saya melihat ada satu figur yang sangat kuat. Ini adalah mumi dari seorang jenderal perang Cina bernama Zhang Dong. Mumi ini ditemukan di Turpan. Tulang dadanya besar karena dia sangat kuat dan kakinya tidak rapat karena sering naik kuda. Sekarang saya menuju ke suatu ruangan yang menggambarkan adat istiadat bangsa-bangsa di Xinjiang. Di bagian selanjutnya, saya melihat rumah dan baju adat dari bangsa Tibet. Ternyata, bangsa Tibet juga ikut mempengaruhi kehidupan di Xinjiang ini. Nah, pada abad kedua, orang Mongolia datang dan mempengaruhi kehidupan bangsa Xinjiang. Ini terlihat dari beberapa baju yang merupakan baju khas dari Mongolia. Nah, akhirnya bangsa Arab datang dan membawa pengaruhnya juga di Xinjiang ini. Terlihat dari beberapa wanita yang memakai kerudung. Sekarang saya jadi mengerti nih mengapa orang-orang Xinjiang berwajah unik. Karena mereka adalah perpaduan antar bangsa Cina, Mongolia, dan Arab. Sungguh suatu perpaduan yang luar biasa.